Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, masalah kiblat. Ini suatu contoh. Misalnya saya Saya ini berjalan di tengah hutan, nggak tahu arah Setelah saya bingung nggak tahu arah, kemudian saya ini melakukan sholat. Setelah saya selesai sholat, kok ternyata ada orang yang mengingatkan saya, Mas, sampean keliru madhepe sampean ge mau madhep ngalor. Nah, peristiwa ini saya ini wajib mengulang sholat atau sudah cukup, Ustaz? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan saya ini tentang orang yang sudah kedatangan hujah atau sudah kedatangan ilmu agama ya. Seperti orang Dayak itu kan enggak ngerti agama sama sekali Mana mungkin dia itu mau belajar agama, kan hidupnya di tengah Jaten. Lantas bagaimana dia itu kan enggak mengenal agama Apakah besok pada hari kiamat itu dia ini mendapat adab dari Allah atau ma'fu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya jawab untuk pertanyaan yang kedua dulu. Bagaimana jika terjadi tidak adanya penyampaian dakwah ya, seperti halnya orang yang ada di pelosok Papua dan lain sebagainya yang sama sekali tidak menerima dakwah, apakah hujjah itu tegak bagi mereka? Allahu ta'ala a'lam. Yang saya ketahui, kalau misalkan itu sama sekali tidak menerima dakwah ya, artinya memang satu titik pun tidak ada sisi dakwah kepada mereka ya, maka masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang nantinya itu akan diuji pada hari kiamat ya, diuji pada hari kiamat. Termasuk diantara yang diuji adalah orang yang gila ya, orang yang tidak punya akal, seperti itu. Diujinya bagaimana? Saya agak lupa redaksi hadisnya, tapi di situ akan diuji. Kalau memang lulus ujian, maka dia ini akan kemudian masuk ke dalam surga ya. Kalau tidak lulus ujian, maka akan masuk dalam neraka ya. Allahu ta'ala a'lam. Akan tetapi kalau misalkan sampai kepada mereka dakwah ya, sampai kepada mereka dakwah, kemudian mereka kok tidak mau, meskipun itu hanya satu kali, itu sudah tegak bagi mereka hujjah. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin akan saya kembali rujuk hadis spesifiknya masalah itu ya, yang tadi ada ujian di akhirat. Karena sama dengan masa fatrah, itu kan masa fatrah. Sebelum Nabi SAW itu ada masa fatrah ya. Ya, para ulama berbeda pendapat juga masa fatrah itu sebelum Nabi SAW dilahirkan atau sebelum Nabi SAW diutus ya. Ada yang mengatakan itu karena turun-temurun kena ajaran syirik, ya sudah, mereka dapat turun-temurun dari bapaknya, leluhurnya ajaran syirik. Tapi ada juga yang berpendapat itu nanti masa fatrah mereka akan diuji gitu. Allah ta'ala alam. Kemudian yang kedua, ini persoalan fikih ya. Kalau persoalan fikih saya jawab belum bisa jawab. Nggih. Mungkin ada kajian fikih juga nggih. Ustaz Ibrahim biasanya nggih. Bisa ditanyakan nggih, Pak, nanti termasuk juga menjadi PR bagi saya untuk mengkajinya.